Saya pertama bertemu Pak Yanto saat bersama beliau menginap di sebuah losmen kecil yaitu Loksi Inn di Jalan Embong Wungu, Surabaya. Losmen dengan tarif 100 ribuan per kamar itu menjadi tempat menginap kami ketika mengikuti seminar. Meskipun punya rumah di Surabaya, kami berdua tetap menginap di hotel itu. Ya. Di sanalah saya banyak belajar tentang bagaimana leader-leader awal Debaca itu berjuang untuk bisa hadir di seminar. Saat itu grup ini belum bernama, masih ada di naungan N21 meskipun cara menjalankan bisnisnya berbeda. Saya belajar bagaimana Pak Yanto yang berpenghasilan maksimal 2 juta sebulan mengajak tetangganya ikut seminar dan sekaligus membayari dia. Pak Imam terpaksa menjual cincin bayi hadiah dari keluarganya. Dan untuk berhemat, Pak Imam terpaksa hanya makan sekali sehari. Nah, di seminar itu mereka mendapatkan magic moment, kemudian sangat semangat dan langsung ngebut. Dan di seminar seperti itulah dua pertanyaan mendasar yang mengganjal dan tidak terucapkan akan terjawab, masuk ke bawah sadar mereka. Pertanyaan yang ada di benak semua orang adalah yang pertama, apakah MB itu memang sebagus yang disampaikan selama ini? Dan yang kedua, apakah saya bisa mengerjakan MB? Kalau kedua pertanyaan itu belum terjawab sampai ke bawah sadar, dorongan untuk berhasil akan sangat sulit. Sayangnya dua pertanyaan itu baru terjawab ketika kita menghadiri seminar secara langsung. Kita menyerap suasana panggung, menyerap pembicaraan dari pembicara, kemudian suasana yang hadir di seminar itu, mereka yang hadir dan lain-lain, itu semuanya memberikan vibrasi kepada kita. Dan karena komunikasi antara dua orang itu 70% ada di bawah sadar dan hanya 30% yang secara sadar, maka di seminar itulah bawah sadar kita akan saling berkomunikasi sehingga akhirnya terjawablah dua pertanyaan itu. Nah, selesai seminar, biasa kami mengadakan lingkaran berkumpul. Arahan saya adalah beli early bird dan ajak sebanyak mungkin orang ke seminar berikutnya. Pak Yanto melakukan itu. Dia membuat grup bimbingan sendiri, ya, memasukkan banyak orang dan mengajak mereka ke seminar berikutnya. Ada puluhan orang yang beliau ajak ke seminar berikutnya. Angka tidak pernah menipu, statistik pasti jalan. Dari puluhan yang diajak itu muncullah leader-leader besar seperti Pak Sulaiman dan Pak Sampurdi. Selesai ikut seminar, mereka berdua bergerak sendiri, bahkan nyaris tanpa bimbingan Pak Yanto. Nah, suatu saat ada yang bertanya, apa yang membuat Pak Yanto sukses? Beliau menjawab dengan lugas, saya mengerjakan 3 kali lipat dari apa yang diarahkan Pak Sigit. Nah, begitulah 2 atau 3 kaki Pak Yanto bergerak sendiri dengan cepat membesar dan beliau dengan cepat menjadi SP, Platinum, Ruby, kemudian Sapphire. Ya. Penghasilannya meningkat pesat sampai angka yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Kalau seseorang yang biasanya maksimal mendapat 2 juta sebulan setelah bekerja keras sebagai penjual pulsa online, kemudian mendapat penghasilan 60-an juta hanya dengan tidur-tiduran saja, pencet-pencet HP, ya pastilah mengalami shock berat. Beliau membeli beberapa rumah sekaligus, menyelesaikan hutang-hutang saudaranya, mendaftarkan haji ibunya, mulai menyembelih hewan korban, dan sebagainya. Setelah bekerja keras beberapa bulan mendatangkan banyak orang ke seminar, Pak Yanto sekarang sangat santai. Saya sudah hampir sekian tahun tidak ketemu, ya, beliau jarang datang ke seminar, ya. Dan memang kalau penghasilan dari MB sudah jauh melampaui kebutuhannya, ya wajar lah kalau santai, ya, seperti yang saya lakukan dulu, ya. Kita di sini bekerja hanya sementara. Tugas utama kita adalah mengenalkan dan mendorong orang-orang baru untuk menjalankan sistem. Sarana terbaik untuk itu adalah seminar. Ya. Setelah banyak yang hadir ke seminar, ya statistik akan jalan. Dan setelah itu ya kita bisa santai dan penghasilan jalan terus. Persis seperti ucapan seorang triple diamond dari Australia ya. Setelah 1 tahun di MB, baru saya mengetahui kekuatan seminar semacam itu. Saya pun mengubah strategi dengan mengajak mereka ke seminar. Setelah itu ya semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Nah, tahun 2019 sebelum COVID ya, Debaca berhasil memberangkatkan 5 pasang leadernya ikut ALS Dubai. Kami menginap di Hotel Jumeirah dekat Hotel Burj Al Arab yang mirip layar kapal itu ya. Nah, menginap di hotel mewah ya bertarif 14 juta semalam memang bisa membuat jiwa miskin seseorang itu berontak. Sehingga ada kejadian lucu, ada 2 leader yang
Kebetulan datang sendiri tanpa istri, bertanya-tanya apa bisa ya disatukan dan kamarnya diuangkan. Nah, jawabnya staf MB lucu juga ya. Ya kalau boleh begitu Pak, saya juga milih numpang tidur di satpam dan kamarnya saya jual. Memang sulit Bapak Ibu untuk tidur di sebuah hotel mewah yang biaya selama 4 malam menginap di sana lebih besar dari penghasilannya selama 2 tahun. Tapi itulah cara MB menghargai para abu yang berhasil menjalankan bisnisnya. Oke, sampai jumpa di HW bulan Desember depan dan salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.